Baik, saudara-saudara sekalian, renungan kita hari ini diambil dari Kejadian 44 ayat 18 dan seterusnya, yang dikaitkan dengan Ibrani pasal 2 ayat 10 dan seterusnya. Saya memberi tema dari kedua pembacaan Alkitab ini, Aku telah menggantikan kamu. Saya ingin mengajak Anda semua untuk masuk ke dalam sebuah ruangan, di mana ruang itu bukan ruangan kuliah, bukan juga sebuah kapel atau ruang ibadah, bukan ruang sidang skripsi, sebuah ruangan di Mesir, sebagaimana yang dikisahkan di dalam Kejadian pasal 44. Di sana berdiri seorang pemuda bernama Benyamin. Dia tertunduk, di tangannya ada piala perak yang ditemukan di karungnya. Hukumannya jelas, dia harus menjadi budak. Namun di belakangnya ada saudara-saudaranya yang tentu merasa gemetar. Karena apa? Yusuf sudah tidak ada lagi, paling tidak dilihat lagi oleh ayah mereka, Yakub. Lalu sekarang Benyamin. Bagaimana pertanggungjawaban mereka kepada ayah mereka? Dan di hadapan mereka berdiri penguasa Mesir, yang sebenarnya adalah Yusuf, saudara mereka yang mereka jual. Tetapi mereka belum tahu siapa dia. Lalu di antara mereka itu majulah seorang yang bernama Yehuda. Yehuda yang dulu mengusulkan menjual Yusuf. Yehuda yang punya masa lalu kelam. Yehuda yang tidak sempurna. Dia berkata, biarlah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku sebagai ganti anak itu. Maksudnya Benyamin. Ruang itu menjadi hening. Ini bukan retorika. Itu juga bukan metafora. Itu adalah resiko yang nyata. Yehuda tidak berkata, kasihanilah dia. Dia berkata, ambillah aku. Nah, itu kisahnya, saudara sekalian. Gambarannya yang terkisah di dalam Kejadian pasal 44. Nah, sekarang kita pindah ke ruangan lain, seperti yang dikisahkan di dalam Ibrani pasal 2 ayat 10 dan seterusnya. Dan ini bukan di Mesir, tapi di Golgota. Di sana bukan Benyamin yang berdiri tertuduh. Bukan satu orang, tetapi kita semuanya. Dengan kegagalan kita, dengan dosa-dosa kita, dengan kesombongan rohani kita, dengan kecemasan kita yang tersembunyi. Biasa kalau orang ditimpa dengan berbagai kesalahan, rasa bersalah, dosa, kita mempunyai rasa cemas yang tersembunyi. Dan di hadapan keadilan Allah, ada satu pribadi yang maju. Bukan Yehuda, tapi dia adalah Yesus. Dan ia tidak berkata, biarlah aku mungkin menggantikan mereka. Dia juga tidak berkata, aku akan coba. Ia melangkah ke salib. Dan dalam Ibrani pasal 2, ia mengambil bagian dalam darah dan daging. Ia menjadi sama dengan saudara-saudaranya. Ia disempurnakan melalui penderitaan. Ia menghancurkan kuasa maut. Dan secara tidak terdengar tetapi sangat nyata ia berkata, aku telah menggantikan kamu. Sudah genap atau sudah selesai. Nah, saudara-saudara, mungkin kita bisa menjelaskan apa yang disebut dengan penal substitution. Kita bisa membahas barangkali perdebatan Anselmus dan Abelardus.
Kita bisa mengutip Calvin. Tetapi izinkan saya berkata pelan-pelan. Atau saya bertanya, apakah kita sungguh hidup seperti orang yang telah digantikan? Atau kita masih hidup seperti terdakwa yang harus membela diri dan ditandai dengan kecemasan? Takut, gagal, takut tidak cukup pintar, takut tidak dipakai oleh Tuhan, takut masa depan pelayanan suram. Biasalah sebagai mahasiswa STT selalu membandingkan diri dengan hamba Tuhan yang lain. Dan kita merasa kurang, kita ingin membuktikan diri. Kita berkata percaya pada anugerah. Tetapi hidup dalam ketakutan akan penampilan diri kita di hadapan orang, ini menjadi suatu persoalan. Namun demikian, dengarlah apa kata Yesus. Aku telah menggantikan kamu. Apa artinya ini? Ini artinya penerimaanmu tidak tergantung pada indeks prestasi kumulatif atau IPK. Ini adalah panggilanmu yang tidak runtuh karena suatu kegagalan. Ini artinya kasih Allah. Tidak naik turun mengikuti kehebatanmu. Kristus tidak menggantikan versi ideal dirimu. Ia menggantikan total dirimu yang rapuh dan penuh dosa itu. Yehuda menawarkan diri sebagai budak. Kristus menjadi hamba sampai mati. Yehuda mungkin masih bisa gagal, tapi Kristus tidak pernah dan tidak akan gagal. Yehuda menggantikan satu orang. Kristus menggantikan kita semua. Dan justru karena kita telah digantikan, kita sekarang dipanggil untuk hidup berbeda. Bukan untuk menyelamatkan diri, tetapi untuk menyerahkan diri dalam pelayanan sebagai rasa syukur atas penebusan dosa oleh Kristus. Bukan lagi untuk mencari pengakuan, tetapi untuk mengasihi. Bukan untuk membuktikan diri layak, tetapi untuk mensyukuri bahwa kita sudah diterima oleh Dia. Jika Kristus telah menggantikan Anda, maka berhentilah hidup dalam ketakutan. Biarlah dengan tenang, layani Dia dengan rendah hati, bertobatlah ketika jatuh, bangkit ketika gagal. Karena identitas Anda bukan mahasiswa yang harus berhasil. Identitas Anda adalah orang yang telah digantikan oleh Kristus, dan itu sudah cukup bagi kita. Amin.